Tidak perlu dipertanyakan lagi mengapa Malaysia itu lebih unggul dan itu tidak sama dengan negara-negara yang ada seperti di Indonesia ini, memang sangat berbeda. Kita harus ada lebih perbaikan lagi, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bertemu lagi bersama saya di sini yang tentunya akan selalu setia seperti biasa, guys, menyapa teman-teman semua di sana. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya, serta segala bentuk kegiatan, aktivitas, pekerjaan apapun yang kita lakukan di dalam maupun di luar rumah, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Baik, di sini ada informasi menarik yang harus saya sampaikan, guys, dan informasi ini wajib ya, guys ya, dan ini juga tentu membuat saya bingung karena ini adalah sebuah pergerakan atau fenomena baru yang terjadi di Indonesia, guys, yaitu adanya banyak ya investor asal Indonesia yang mengalihkan dana mereka pergi ke luar negeri, guys ya, pergi ke negara lain, yaitu adalah Malaysia. Nah, di sini, guys, di sini yang membuat saya bingung. Para investor ini berbondong-bondong untuk memindahkan dana mereka dari Indonesia, dari negara mereka, pindah ke Malaysia. Bahkan ada banyak sekali ya gelombang ini terjadi. Nah, yang jadi pertanyaan bagi saya adalah ya, sebenarnya apa yang ditawarkan oleh Malaysia kepada para investor ini, guys? Dan yang lainnya adalah apa sih kurangnya negara Indonesia? Kenapa kok nggak mereka berinvestasi di negara Indonesia? Kenapa harus pindah ke Malaysia, guys? Nah, di sini akan terjawab pertanyaan-pertanyaan saya, guys ya. Kita akan mereaksi video tersebut dan kalian jangan skip-skip, guys ya, karena ini adalah faktor yang menyebabkan fenomena ini terjadi, guys. Kita akan saksikan video itu. Namun alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, silahkan kalian dukung dulu channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja, guys, saya sangat penasaran dengan video itu. Bagaimana? Kita akan saksikan. Jom. Nah, kira-kira saya mau nanya nih, Ciste atau Pak Winston, untuk teksnya bagaimana gitu loh? Kalau misalnya orang Indonesia beli di Malaysia, perihal teksnya, pajaknya, apakah akan bayar seperti yang di Indonesia atau lebih besar? Karena kita kan orang luar ya, anggapannya kita kan orang luar yang memang orang asing membeli unit, membeli apartemen, membeli hunian di Malaysia. Nah, kira-kira saya mau bertanya kepada Ciste dan Pak Winston, kalau orang Indonesia atau orang asing beli apartemen, beli rumah, beli hunian di Malaysia, kira-kira pajaknya gimana ya kalau kita mau beli? Ya. Memang salah satu isu yang selalu dibawa sama pembeli itu kan, setelah saya bayar, saya beli asetnya, unitnya, terus apalagi yang saya harus bayar kan? Normalnya kalau di Indonesia, pastinya kan ada yang namanya pajak pembelian. Betul. Betul ya? Betul. Pajak jual beli ya? Nah, pajak jual beli pasti ada, ya kan? Sometimes melakukan notaril aja sudah ada namanya pajak quote and quote dari notaris gitu kan, apakah itu untuk pemeriksaan berkas segala macam bla bla lah gitu kan. Nah, ini yang seringkali ada hidden cost yang kadang-kadang orang lupa, apalagi kalau sudah masuk ke kredit. Betul. Gitu kan. Nah, kredit ini kan selalu jadi momok kan. Betul. Kelihatan plafonnya sudah oke, pada saat mau akad baru lihat-lihatan gitu kan. Kadang-kadang suami istri pada lihat-lihatan juga, ini duitnya gimana ya nih? Kalau keluar biaya ini kan. Seringkali kan muncul begitu. Betul. So, makanya disinilah kita hadir, kami hadir gitu kan. Well Estate ini justru akan membantu teman-teman yang bertransaksi ini enak tidur. Jadi setelah belanja, setelah menaruh uangnya untuk menitipkan down payment, udah tidur nyenyak deh gitu. Oke. Kenapa? Karena kita buka secara gamblang. Ya, Oke. apa-apa saja sebetulnya. Satu yang pasti di Indonesia really easy, di Malaysia is really easy, dan sebetulnya sangat ringan dalam tax. Betul. Ringan yang dimaksud tuh seperti apa ya, Pak Winston atau Stefan? Nah, kebetulan ya, Stephanie ini kan sendiri juga selain hybrid, ya pembelanjaan juga hybrid nih. Jadi pembelanjaannya hybrid. Belanjanya juga hybrid. Nggak hanya beli produk di Indonesia, tapi juga banyak beli produk di Malaysia sendiri. Karena percuma dong konsultan kalau nggak pernah beli produk ya. Betul. You are as an Indonesian person yang membeli unit, membeli aset di Malaysia. Ya. Justru yang menarik untuk saya untuk berinvestasi di Malaysia itu salah satunya adalah pajak. Ya, jadi contoh ya, kalau in the nutshell atau in the summary ya, Mer ya,
kita beli properti di Malaysia, tidak ada pajak jual, tidak ada pajak beli. Itu satu. Wait, tidak ada pajak jual dan tidak ada pajak beli. Ini saya bingung Betul. nih. Nah, Di awal. Saya bingung banget Beda nih. ya. Ya. Beda banget. Beda banget ya. Ya, jadi satu Saya juga itu, bingung guys. dua Kita pause di sini. Nah, jika membeli hunian ataupun apartemen di Indonesia itu sama-sama kita mengenal ada pajak ya. Ini saya katakan bahwa ada pajak jual beli dan juga quote and quote pajak dari pengurusan notaris ya guys ya. Nah, ini normalnya di Indonesia. Tapi di Malaysia ternyata lain guys. Ini sangat mengejutkan. Pajak yang saya katakan itu ternyata di Malaysia tidak ada ya. Sangat ringan dan memudahkan sekali ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebenarnya ini informasi apa lagi yang dapat kita gali guys ya? yang Stop ada di play. Malaysia itu adalah namanya kita ngomong pindah nama ya nantinya. Oke. Ya, pajak pindah nama itu Pajak ada pindah satu. nama. Ya, kedua gain tax. Jadi kita itu dipajak sama Gain tax, ya. pemerintah Malaysia itu kalau kita ada profit waktu kita membuat investasi di sana. Jadi kalau kita tidak ada profit, kita tidak dikenakan pajak apapun. Ya. Oke, for example, misalnya kita membeli aset Tidak ada 2 juta profit, ringgit. maka Betul. Kemudian Zero pada ya. perjalanannya amit-amit lah ya, amit-amit. Ternyata kita tidak gain, kita rugi, kita mengalami loss 1.800.000 ringgit. Berarti kita nggak bayar pajak. Zero tax. Zero tax. betul. zero Oke. tag Zero ya. tax. Berarti kalau misalnya yang namanya beli aset, kita pasti profit. Semua lokasi pasti Exactly. profit. Makanya kita ngomong enak tidur. Iya, enak Betul, tidur. kan? Betul. Nah, beli di angka 2 juta ringgit misalnya, kemudian kita jual di 2.500.000, which is kita ada Untung Keuntungan 500.000. 500.000 kan? profit 500.000. Berarti Betul. pajaknya hanya di 500.000 Dikenakan saja. di Betul. 500.000. Ya. Itu pun masih ada Ya. keringanan-keringanan lagi. Betul. Jadi Karena tergantung waktunya. tergantung jangka waktu. Betul. Ya, misalnya kita beli properti A ya. Tahun 1 sampai tahun ke-5 kita udah jual nih. Jadi tahun ketiga kita udah jual. Nah, itu tax kita dikenakan 30%. 30% dari Gain, Keuntungan. dari gain. keuntungan. Dari Oke ya. 500.000 Oh, dari ya. Dari keuntungannya. 500.000. Tapi kalau Betul. saya nanti jual di tahun ke-7 atau tahun ke-6, itu tax saya cuma 10% dari 500.000. Oh, tergantung waktu ya. Gitu. Jadi benar-benar itulah yang kita bicara di Malaysia itu kenapa menguntungkan dalam segi investasi. Karena untungnya itu kelihatan dari angka yang kita jual berapa, itulah untung kita. Agak beda ya. Kalau di Indonesia begini, kalau kita mau jual rugi pun, penjual bayar ini kan pajak. harus bayar pajak kan? minimum Ya, tetap Ada bayar pajak pajak ya. penjual Se-NJOP kan? lah. Betul, pajak penjual dipatok NJOP Plus. Betul. Gitu kan. Hmm. Artinya keuntungan si penjual ini mau tidak mau harus terpotong minimum adalah pajak dari NJOP Plus. Betul. Kalau penjual ini tidak mau terpotong, maka notabene harganya di-style. Ya kan? Kadang-kadang ada penjual Ya. nggak rela nih, Nggak ya betul. kan bahasa Inggrisnya bokambuan nih, ya kan? Saya mau jual tapi, aduh, kehilangan 2,5% sayang banget ya, Betul. gitu kan? Akhirnya dia tahan tuh, negosiasinya alot, betul ya? Kalau negosiasi alot, waktunya panjang, ternyata transaksi di 3-4 bulan lagi, dia lupa. 3-4 bulan itu kan ada bunga. Kalau dia bisa transaksi 3 bulan lalu, sebenarnya kan dia udah gain bunga juga kan. Dan dia mundur 3-4 bulan, selain dia masih tetap harus bayar 2,5% di bulan keempatnya, dia sudah kalah bunga nih. Gara-gara bokambuan tadi itu, ya kan? Waduh, saya kena 2,5%. Itu satu, ya kan? Sisi pembeli juga sama. Si pembeli ini kan dia harus membayar BPHTB. Betul. Ya kan? BPHTB yang ya, nilainya juga sangat tergantung. Nah, celakanya BPHTB di itu tadi, Indonesia guys. kadang-kadang BPHTB ini nggak sederet sama nilai jualnya. Ada lokasi transaksi pasarnya lebih rendah daripada NJOP, betul kan? Betul. Tapi mau nggak mau mesti terima, lu mesti bayar tuh taxnya NJOP. Nah, Iya, saya betul, beli betul. barangnya katakan cuma 2 miliar, tapi NJOP-nya Hmm. sudah 3-4 miliar gitu. Saya harus bayar dari 3-4 miliar, padahal saya belinya 2 miliar gitu. Nah, ini kan jadi isu, jadi problem kan. Nah, di Malaysia tidak ada seperti itu. Di Malaysia, dia cuma kenal adalah yang namanya MOT, jadi Memorandum of Transfer. Jadi waktu dia Memorandum transfer namanya of dari Transfer. developer kepada first home buyers gitu kan, dari developer kepada Mary gitu kan. Nah, di sanalah akan ada namanya MOT tax gitu. Oke. kan? Nah, MOT tax pun ini semua langsung bisa dihitung, diukur. Ya. Jadi nggak usah pusing NJOP-nya berapa ya di sini ya. Iya. Wah, celaka tuh kalau saya belinya di Bangsar gitu kan.
saya taunya hitungan begitu saya beli Kuala Lumpur lain lagi nih. Ya kan, karena saya mesti hitung-hitung NJOP-nya berapa ini. Kalau di sana Di sini, jadi kan? bayar MOT yang Pak Winston bilang itu jelas, jadi dari rate SPA kita. Ya, Exactly. dari sales and purchase agreement kita Oke. beli harga 1 juta. Surat pesanan lah. Betul, surat pesanan. Ya, Ya, SPA. ya. Bukan surat Surat pesanan. pesanan Bukan, SPA bukan. itu sebetulnya binding PPJ. Sebenarnya SPA itu PPJB. Yes, oke. Yes, betul. Perjanjian Ya. pengikatan jual Betul. beli. Legally Pengikatan Iya, jual hampir beli. mirip binding begitu ya. Betul, sebetulnya ya. between the seller and buyers. Betul. gitu. Oke. Jadi kalau namanya MOT itu, MOT di Malaysia itu dilihat dari harga kita beli, rate-nya dari sana. Dan government Rate-nya Malaysia ya. pun kasih satu exception, jadi keringanan juga. Di kurun range tertentu, ya kan, dia punya tax itu cuma 1%. Di atas ini 2%, lebih dari 3%. Betul, Sehingga total sebenarnya ringan. Iya. Katakanlah kalau kita beli properti ya, 1 juta ringgit gitu kan, the first 500,000 itu 1%. Oke, first 500,000 Yes. 1%. The next one itu 2%. Oke. Ya kan? Nanti di atas itu sampai ke 2,5 juta 3%, di atas 2,5 juta dan 4%. Oke. Jadi sebetulnya Jadi ringan. ringan averagely sebetulnya. lah ya, averagely kita bisa alokasi kira-kira 3-4% untuk pindah nama. Kalau mau cadangkan Kalau lah mau ya. cadangkan ya, lah kita ya. mau cadangkan budget ya, kita cadangkan Mhm. kira-kira 3-4% untuk Ya, pindah nama. of course ya depends on the 3 price hingga lah. 4% Ya, kita saja Ya, guys depends ya, on the kita price. cadangkan. Oke, artinya Aha. berarti yang seperti Cistevi maksud 3-4% kira-kira biaya yang harus dikeluarkan sama kita kalau kita ingin menjual unit tersebut. Bukan. Pindah Pindah nama dari ke orang developer lain ya. sudah selesai handover, dikeluarkan sertifikat atas nama Mary. Oh, berarti Yes. jadi dari developer ke kita yang mau beli Yes. ada kira-kira 3-4%. Betul. 4%, Oke. betul. Nah, kalau kita ternyata kita mau jual Kita mau di jual? tahun ke-3 tadilah atau tahun ke-5, kira-kira berapa biaya yang harus dibayarkan sama kita sebagai penjual yang sudah pernah membeli di developer? Jadi ini kan ceritanya Gain biaya tax. pengalihan kan. Biaya pengalihan kita Iya, sebut biaya gain- pengalihan. gain Biaya tax. pengalihan. Di Gain sana tax. itu tidak kenal biaya pengalihan. Tidak ada. Nah, sebetulnya. itu. Gitu kan? Oh. Di sana terjadi adalah gain tax. Jadi Gain waktu tax. kita jual itu, posisi kita jual itu adalah posisi keuntungan berapa. Betul. Itu Betul. yang akan Sangat menjadi beban berbeda pajaknya ya. nanti. Iya. Oke, for example Gitu. tadi 2 Dua. juta kita ringgit, 2 Iya. juta ringgit kita beli, kemudian kita jual Jual di 2,5 kan? 2.500.000, berarti Yes. ada 500.000. Iya, Betul. itu taxnya itu Betul. 30%. Jadi 30% 30% dari 500.000. Oh, which is berarti kurang lebih Ya. sekitar 15.000 Ya, karena kan saja ya. assume kita jualnya, ya assume-nya kan kita jualnya masih below 5 years lah ya. Betul, Ya kan? ya. Nah, Karena karena kan- jual tahun ketiga kan. Kita Tapi pikir ya sudah kalau- kita ambil spread sedikit jual gitu Ya. kan. Ya. Tapi kalau kita jualnya sudah di Tahun atas ke-6. 5, Ya, tahun ke-6 10. tinggal 10%. 10% aja. Enteng Tergantung banget, jarak gitu. waktu juga. kan? Kenapa di sini tadi yang saya coba mempengaruhi. bertanya dari sisi itu? Karena Investor. saya harus beranggapan kalau misalnya saya sebagai investor, berapa kira-kira biaya yang harus saya keluarkan di awal? Berarti kalau di awal memposisikan saya diri keluarkan sebagai 3-4% untuk Betul. biaya pajak. Kemudian tentunya sebagai investor saya ingin selain dapat uang sewa, kita juga misalnya satu waktu pengen jual lagi untuk beli lagi barang yang baru. Betul, gitu. betul. Nah, jadi makanya saya tanyakan kira-kira berapa persen, dan pasti itu rata-rata akan ditanyakan sama teman-teman investor kita di Indonesia. Betul. Nah, satu lagi di Malaysia itu mengenal mereka istilahkan apa ya, love transfer. Love transfer, what is the Benar, meaning love of- transfer. Ah, Jadi kalau seorang pembeli itu ya dia mengalihkan, bukan waris ya, dia mengalihkan kepada anggota keluarga, Oke. ya kan, kepada Ah. istri. Kalau kepada istri, suami istri, zero loh. Dia Oh nggak ada pajak pengalihan. Zero loh. tax ya Zero loh. kepada istri. Tapi kalau kepada anak, garis lurus nih, vertikal, pajaknya diskon 50%. Oh, diskon diskon 50%. 50%. Kalau ke siblings, Kepada anak ya. ya tetap berarti 100% lah, ke teman segala macam, gitu kan. Itu pengalihan, bukan waris ya. Kalau waris zero, Iya. Oke. Iya, kalau waris zero. Jadi beda ya. Oke. Pengalihan berarti kan kita menjual nih, Iya, saya iya. menjual gitu kan. Ya udah, karena anak sudah dewasa saya jual ke anak gitu. Saya Oke. ngalihkan kepada anak gitu kan. Pajak pengalihannya itu dapat diskon. Dapat Tapi bukan diskon. waris ya. Tapi kalau saya wariskan, saya bikin will, saya wariskan zero.
Kalau di Indonesia kan kalau waris kena ya. Iya. Tetap kena. Ya. Kita Nah, di ya. Indonesia memang untuk Berbeda sekali ya, guys. pengalihan hak waris tetap dikenakan pajak. Betul, Iya. betul. Jadi legacy tax di Malaysia itu zero. No legacy tax, no inheritance tax. Nah, itu yang bikin Cukup legacy menarik tax nih, Itu cukup yang bikin menarik. zero. Ya. Karena seringkali kan investor Di yang Malaysia, masuk di negara lain itu kan sebetulnya dia juga berpikir bisa 3. Satu adalah dia ada kegunaan, dia perlu. Betul. Yang kedua, sembari dia perlu, suatu saat dia siapkan untuk diwariskan kepada anak. Atau yang ketiga, memang sembari dia perlu, dia pakai, dia perjualbelikan juga, ambil keuntungan kan. Jadi sebenarnya 3 poin ini semuanya oke. Ya. Kalau dia pakai sendiri, no issue. Once dia mewariskan, zero tax. Kalau dia ambil keuntungan, ya sudah dari gain tax-nya aja. Ya. Oke. Jadi bagi Nah, itu. investor sangat nyaman Betul. kalau untuk betul. Betul berinvestasi sekali ya. di Malaysia, apalagi pasal pajak ya, tentang tax. Dan terjawab sudah guys ya, terjawab sudah apa yang menjadi tanda tanya selama ini ya, mengapa fenomena itu terjadi. Para investor dari Indonesia, banyak dari mereka itu berbondong-bondong untuk menanamkan investasinya ke negara Malaysia. Memang ya, di sini saya tidak menyalahkan siapapun, tidak salah ya guys. Di Indonesia juga, di Malaysia juga tidak, karena tentu memiliki aturan birokrasi yang telah ditetapkan di negara masing-masing. Oke, kita kuatkan dengan hal tersebut. Namun kalau melihat dari sisi realistis yang terjadi, ternyata yang lebih berperasaan yaitu adalah negara Malaysia guys. Karena apa? Karena ini jauh lebih menguntungkan ya, jauh lebih menarik bagi para investor dari Indonesia ini untuk menanamkan modalnya di Malaysia. Memang mereka sudah ada memiliki aset di Indonesia, namun mereka untuk berpikir ulang lagi agar lebih mengibarkan sayap usahanya dan juga investasinya di negara lain, yaitu terutama di Malaysia. Apalagi Malaysia menawarkan kebijakan-kebijakan yang tentu sangat menggiurkan dan memudahkan bagi para investor dari Indonesia itu untuk menanamkan modalnya. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi mengapa Malaysia itu lebih unggul dari segi investornya. Nah, dari video ini sudah terjawab dengan secara tuntas ya, bahwa mempermudah para investor bukan hanya dari Indonesia, namun dari berbagai negara. Mereka semua berinvestasi, sangat berminat untuk menanamkan modalnya di negara Malaysia. Karena apa? Ya itu tadi, kita kembalikan ya birokrasi yang terjadi, ya aturan, dan mempermudah. Nah, ini yang paling penting ya guys ya. Dan itu tidak sama dengan negara-negara yang ada seperti di Indonesia ini, memang sangat berbeda, namun tidak saya salahkan karena itu adalah aturan dari negara Indonesia. Saya cinta Indonesia, saya orang Indonesia. Namun kalau untuk urusan ini ya, tentu kita harus ada lebih perbaikan lagi guys ya, guna untuk mementingkan juga, karena kita perlu ya, negara Indonesia juga perlu, bukan hanya investor dari dalam negeri saja, bahwa Indonesia juga memerlukan investor dari luar negeri untuk masuk berinvestasi ke negara Malaysia. Tentu itu akan menumbuh kembangkan ekonomi yang ada di Indonesia, termasuk ya menambah peluang kerja bagi pengangguran yang ada di sini guys. Nah, ini di dalam negeri jangan disulitkan, apalagi di luar negeri tentu lebih sulit lagi, lebih lebih susah untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, hal ini perlu ada perubahan agar semua merasa nyaman, merasa aman untuk berinvestasi ya, maupun investor dari dalam negeri maupun dari mancanegara mereka masuk ke Indonesia. Tentu Malaysia menjadi acuan, menjadi hal yang dapat dipelajari dari hal ini guys. Ini adalah satu hal yang nyata yang tentu perlu adanya perubahan yang kita lakukan guna untuk kemajuan kita sendiri guys. Jadikanlah Malaysia sebagai pedoman, sebagai hal yang wajib untuk kita tiru dari sisi positif yang terjadi di sana guys, bahwa tingkat investasi di Malaysia itu begitu sangat tinggi karena satu faktor ini guys. Ini belum dari hal lain kita singgung ya, baru dari pajaknya saja. Baiklah, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.